Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan,
Berikut berita gereja dalam sepekan. Hari Senin sampai Sabtu, doa pagi pukul 5 sampai 6 pagi di sekretariat. Hari Senin, persekutuan doa pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Selasa, persekutuan pribadi terpandu Wanita Bethel Indonesia pukul 4:30 sore di rumah masing-masing. Hari Rabu, Mesbah Keluarga pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Kamis, persekutuan pribadi terpandu pria Bethel Indonesia pukul 6 sore di rumah masing-masing. Hari Jumat, ibadah anak di Villa Bukit Cherry pukul 4 sore. Ibadah keluarga muda pukul 7 malam di rumah masing-masing. Hari Sabtu, ibadah tunas remaja Bethel Indonesia dan ibadah pemuda Bethel Indonesia pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Minggu, ibadah raya serentak pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Ibadah sekolah minggu pukul 9 pagi di rumah masing-masing. Sekian berita gereja dalam sepekan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat-jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Secara khusus kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita, untuk gereja-gereja Tuhan, dan juga untuk kota Batu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Saat yang indah ini kami dapat kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Berkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan, agar mereka menjadi pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang jujur, pemimpin yang selalu memperhatikan kepentingan bersama. Terlebih dalam situasi yang ada saat ini, biarlah pemerintah pusat dan daerah mereka bekerja sama dengan baik untuk dapat mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap usaha-usaha dari pemerintah di mana mereka selalu mengupayakan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Kami juga menyerahkan di dalam tangan-Mu untuk kota kami, kota Batu. Berkati pemimpin kami, biar mereka pun juga dapat memimpin kota Batu dengan baik, dan mereka juga berupaya untuk dapat membawa kota ini menjadi lebih baik lagi dengan program-program yang ada, dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka, dan kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada, biarlah mereka semua selalu menempatkan diri sebagai garam dan terang dunia. Mereka selalu berupaya dengan baik bagaimana dapat menjadi berkat di tempat mereka, baik itu di kota-kota, di desa-desa, bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman. Kami secara khusus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan ini agar mereka selalu menjadi berkat, terlebih dalam situasi yang ada saat ini. Mereka menjadi saksi-saksi bagi Tuhan untuk dapat memberitakan keselamatan yang Tuhan berikan, bahkan juga mereka dipakai Tuhan untuk dapat menolong sesama mereka. Kami secara khusus berdoa untuk gereja kami dalam setiap program-program yang kami laksanakan. Biar Tuhan yang memberkati,
sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami rencanakan, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, selamat Paskah, hari kemenangan yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap pribadi kita. Kalau saudara memperhatikan, sebenarnya Paskah itu sudah dikenal sejak 3000 tahun yang lalu, bahkan lebih, di mana dikatakan di dalam kebenaran, di dalam kitab Keluaran, tentang arti kata pembebasan umat Allah dari perhambaan Mesir, dituntun oleh Allah melewati hambanya Musa menuju kepada tanah perjanjian. Mereka mengenali itulah hari Paskah. Dan sekarang saudara, setelah kami mengenali arti kata kematian, di mana Kristus dikuburkan, dia bangkit. Dan kebangkitan itu kita kenal hari kemenangan. Dan kami mau merayakan bersama-sama hari ini, hari perayaan Paskah. Baiklah, sebelum kita akan masuk dalam acara yang berikutnya, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan, agar Tuhan sendiri akan berfirman kepada setiap pribadi kita. Kami akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami belajar menyerahkan benih yang kudus ini ke dalam tangan Tuhan, agar Engkau sendiri Tuhan akan menghidupkan setiap firman Allah, agar kami boleh bersama-sama menikmati arti kebenaran itu nyata di dalam pribadi kami. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kami belajar menyerahkan bagian ini sepenuhnya
Haleluya. Amin. Kisah ini kita ambil di dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Mungkin saudara lebih baik memperhatikan ayat-ayat ini. Saya akan dengan perlahan akan coba membacakan buat saudara di dalam Lukas 23. Injil Lukas 23. Pada ayat kebenarannya kita akan bersama-sama memperhatikan ayat yang ke-55. Firman Tuhan katakan sampai dengan pasal 24 ayat 1 sampai dengan 8. Firman Tuhan katakan, saya akan coba baca buat saudara, simak bersama-sama. Firman Tuhan katakan di dalam kebenarannya, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Masuk di dalam kebenaran berikutnya tentang bagaimana kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Berdasarkan pembacaan ayat ini, maka tema untuk kebenarannya adalah mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Dia hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dengan sendirinya saudara sedang menyembah Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati. Kehidupannya memberikan pengharapan yang pasti. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran Injil Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat saudara Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita renungkan kebenaran ini. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara bahwa Ia, itulah Tuhan, akan pergi ke rumah Bapa. Ia akan kembali. Memang Dia datang dari surga ke dalam dunia. Dia lahir, kemudian Dia mati, dan firman Tuhan memberi kepastian kepada saudara bahwa Dia bangkit. Itu sebabnya firman Tuhan bisa katakan di dalam Injil Yohanes tadi 14 ayat yang ketiga, bahwa Dia pergi kembali ke Bapa. Kalau Dia tidak hidup, Dia tidak akan bisa kembali. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara apa tujuannya. Tuhan datang kembali kepada Bapa adalah untuk menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Suatu pengharapan yang pasti bahwa rumah kita bersama-sama ada di dalam surga.
Firman Tuhan lebih lanjut meneguhkan kita kiranya di dalam 2 Korintus 5. Firman Tuhan katakan di dalam kitab 2 Korintus pasal 5. Saya kembali akan bacakan buat saudara. 2 Korintus pasal yang kelima. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita telah di bumi ini telah dibongkar, maka Allah telah menyediakannya suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara, firman Tuhan lebih lanjut katakan dengan satu kepastian, Dia telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi saudara dan bagi saya. Dan firman Tuhan katakan kata telah ini perlu menjadi satu perhatian kita. Tuhan pergi lebih dahulu dari saudara. Tujuannya menyediakan tempat. Satu kepastian yang firman Tuhan memberitahu kepada saudara dan kepada saya. Dan itu sebabnya kami mengenali Dia Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Karena Dia datang kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat buat saudara dan buat saya. Yang berikutnya, Dia hidup karena Ia bangkit. Kebenaran memberitahu kepada saudara dan saya bahwa kebangkitan Tuhan, kebangkitan Kristus itu menolong saudara. Roh yang membangkitkan Yesus itu juga waktu hidup dalam kehidupan kita. Dia akan bangkitkan tubuh kita yang fana. Apa maksudnya? Kita perhatikan di dalam Roma 8 ayat 11. Firman Tuhan memberi suatu kepastian kepada saudara dan saya. Dikatakan di dalam Roma 8 ayat 11. Dan jikalau roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia akan membangkitkan yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Perhatikan baik-baik arti kata kebenaran ini saudara. Roh yang menghidupkan Kristus, roh yang sama waktu saudara izinkan hidup di dalam pribadi saudara, maka Dia akan bangkitkan tubuh kita yang fana. Firman Tuhan memberitahu kepada saudara satu kepastian bahwa tubuh yang fana ini akan dimampukan oleh Allah melewati karya roh itu untuk melakukan yang ilahi. Yuk kita teguhkan bareng-bareng di dalam kebenaran yang terdapat di dalam kitab 2 Petrus 1. Kitab 2 Petrus 1 kali ini saudara akan membaca ayat yang keempat. Ayat yang ketiga akan saya baca. Firman Tuhan katakan sama-sama, kita akan perhatikan ayat 3, saya baca ayat 4 sama-sama. Firman Tuhan katakan di dalam kitab suratan 2 Petrus pertama. Karena kuasa ilahinya, itulah rohnya yang telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan baik-baik. Kita baca sama-sama ayat yang keempat. 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, tadi kami sudah membaca di dalam Roma pasal yang ke-8, di dalam ayatnya yang ke-11, kalau saudara mengizinkan roh yang membangkitkan tubuh Kristus diam di dalam hidup kita, maka firman memberi jaminan roh yang sama itu akan menolong saudara, akan menolong saya
untuk kita boleh mengambil bagian dalam pribadi ilahi. Saudara akan dimampukan oleh Roh yang membangkitkan Yesus untuk menghidupkan tubuh kita yang fana, sehingga tubuh yang fana ini akan mampu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah melewati firman-Nya. Itulah sebabnya biarlah kita bersama-sama menikmati kemenangan yang luar biasa yang sudah dialami dan didahului oleh Yesus, dan itu akan dianugerahkan oleh Allah kepada saudara. Terima itu kebenaran, sambut itu kebenaran dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati tubuh kita yang fana, dimampukan untuk menikmati pribadi ilahi melewati hidup ini. Kebangkitannya, selain dia menghidupkan tubuh kita yang fana, ada satu janji Allah yang luar biasa. Kita bisa ambil dan perhatikan itu di dalam Roma pasal yang ke-8. Kitab Roma pasal yang ke-8 pada ayatnya yang kedua. Apa kata kebenaran? Firman Tuhan katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kebangkitannya menjanjikan satu janji yang pasti dalam hidup kita adalah pelepasan akan hukum dosa. Saudara dikatakan di dalam kebenarannya bagaimana saudara dibebaskan oleh belenggu-belenggu dosa, bahkan dengan luar biasa. Injil Yohanes mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan di dalam kebenarannya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-36. Yohanes memberitahu kepada saudara bagaimana kelepasan yang sempurna itu digambarkan dengan pernyataan kebenaran yang kita akan coba perhatikan. Yohanes pasal yang ke-8. Firman Tuhan katakan, Yohanes 8. Oh, luar biasa saudara. Ayat ini mengatakan, Injil Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, perhatikan baik-baik saudara, kamu pun benar-benar merdeka. Itu janji Allah buat saudara. Kita tidak boleh lagi masuk dalam ikatan-ikatan belenggu dosa. Tetapi benar-benar firman Tuhan katakan, kita sudah merdeka dari hukum dosa. Luar biasa, itu arti kata kebangkitan bagi saudara. Dan satu hal yang saudara perlu tahu, dia hidup untuk meninggalkan berkat buat saudara. Saya akan buktikan itu dalam firman Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 24, ayat yang ke-50 dan 51 berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Saudara, Tuhan itu hidup. Dan dia hidup dengan bukan dia meninggalkan saudara begitu saja kembali ke rumah Bapa. Tetapi firman mencatat dia meninggalkan berkat. Baik, kita akan baca bergantian di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Ayat 19 saya baca, ayat 20 saudara baca, dan 21 sama-sama. Firman Tuhan katakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20. Sama-sama kita baca ayat 20. 21. 2, 3.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu. Coba saudara perhatikan kebenaran ini. Mereka murid-murid Yesus, mereka berhimpun bersama-sama di dalam kondisi yang sangat ketakutan. Tetapi firman Tuhan mencatat, waktu Yesus hadir, Ia menganugerahkan damai sejahtera. Saudara, tidak ada kesejahteraan bisa saudara dapatkan dimanapun juga, kecuali saudara mengizinkan, mengundang Kristus dalam hidup kita masing-masing. Dan itu sebabnya biarlah kita bersama-sama akan senantiasa mengundang kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan kita saat ini, supaya masing-masing keluarga menikmati sukacita, damai sejahtera yang sempurna karena Dia hidup dan Dia bangkit. Dan itulah sebabnya kita bersama-sama merayakan Paskah pada hari ini. Selain daripada itu, firman memberitahu kepada saudara bahwa Dia meninggalkan berkat kekuatan. Satu kisah saya ambil bersama-sama di dalam kebenaran, kita lihat Kisah Rasul 23. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Saya akan baca buat saudara. Pada malam berikutnya, Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi kepada aku, bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian juga hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara, kisah ini adalah tentang Paulus. Paulus dengan keberanian yang begitu pasti karena dia menyaksikan Yesus itu hidup. Sehingga waktu dia menyaksikan, mempertahankan kebenaran tentang kebangkitan Yesus, satu hari dia terpaksa ditangkap dan kemudian dia diletakkan di markas. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Firman mencatat buat saudara, malam itu juga Yesus datang mengunjungi Paulus. Nah, kalau dia tidak hidup, dia tidak akan lakukan ini. Dan dia tidak dapat lakukan ini. Tetapi firman mencatat Tuhan berdiri di sisinya dan memberikan kekuatan kepadanya. Dengan satu kepastian, sebagaimana engkau berani menyaksikan tentang diriku di Yerusalem, demikian juga kiranya keberanian ini akan kukaruniakan kepadamu untuk bersaksi di Roma. Bagian yang terakhir, Ia hidup dengan maksud supaya Ia mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup saudara. Firman Tuhan katakan dengan sangat jelas di dalam Injil Yohanes 16 ayat 7. "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Saudara, kalau dia tidak hidup, bagaimana firman Tuhan katakan bahwa adalah lebih berguna jikalau ia pergi kepada Bapa? Karena dia hidup, maka dia datang kembali kepada Bapa. Dan ternyata firman mencatat adalah lebih berguna kalau dia mati, bangkit dan hidup, dan kemudian dia kembali kepada Bapa dengan tujuan agar Tuhan mengutus Roh Kudus buat saudara dan saya. Firman Tuhan memberitahu berkat tentang karya Roh Kudus yang luar biasa. Itulah roh yang penuh dengan kekuatan kuasanya. Seperti apa yang tercatat di dalam kitab Efesus 1 ayatnya yang ke-19. Kebenaran memberitahu kepada saudara dalam Efesus pasal pertama ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, "Dan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya." Saudara, kekuatan kuasa ilahi Allah
akan dikaruniakan kepada setiap pribadi kita yang penuh dengan kepercayaan kepada Tuhan. Untuk itu, biarlah kita bersama-sama pada hari ini juga mengambil keputusan yang pasti. Terima kuasa kebangkitannya untuk nyata di dalam hidup saudara. Baik, kita akan baca secara bergantian di dalam Kisah 7 ayat 55 sampai dengan ayat 60. Ayat 55 saya baca, firman Tuhan katakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Ayat 58. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sama-sama ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Coba saudara perhatikan, kisah ini menolong sekali untuk memberikan peneguhan kepada saudara, meneguhkan kita masing-masing, di mana dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dia dapat melihat penglihatan kemuliaan Allah, di mana Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Itu memberikan suatu kepastian buat setiap kita bahwa Yesus itu hidup. Memang untuk misinya, dia datang ke dalam dunia, dia harus mati di atas kayu salib menanggung semua dosa kita, dan dia bangkit dan hidup. Dan firman mencatat, dia ada di sisi Allah Bapa. Dan ternyata firman Tuhan memberitahu kepada saudara yang luar biasa, kemampuan dari karya Roh Kudus dalam hidup seseorang. Firman mencatat, sementara Stefanus dilempari dengan batu, tetapi apa yang firman Tuhan catat? Dia sanggup melepaskan pengampunan. Saudara, marilah kita bersama-sama menyadari kuasa kebenaran ini. Waktu saudara izinkan Kristus yang hidup itu menguasai setiap pribadi kita dengan segala janji-janjinya, saudara dan saya akan dimampukan untuk dalam acara perayaan Paskah ini kita benar-benar menerima kekuatan, kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Itulah kebenaran firman Tuhan yang mengatakannya. Kemudian saudara, selain dia memberikan satu kuasa untuk kita melepaskan pengampunan, ternyata Tuhan juga menolong saudara dan saya. Kuasa yang sama akan menolong saudara untuk menanggulangi penderitaan. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kisah ini berkata dan berbicara kepada setiap kita melewati pengalaman. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Kita akan baca bersama-sama kembali. Saya akan baca ayat 23 dari Kisah Rasul 16. Saudara baca ayat 24 dan sama-sama kita baca ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkannya ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ayat 24. Ya, sama-sama kita baca ayat 25. 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.
Saudara, firman memberitahu kepada saudara, di dalam segala penderitaan, penyiksaan, firman Tuhan katakan maka roh yang sama itu akan memberi kemampuan kepada saudara dan saya untuk menanggulangi semua penderitaan yang dihadapi. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ternyata firman memberitahu setelah mereka berkali-kali didera, dipukuli, kemudian tidak dengan halus, tidak dengan baik-baik, mereka ternyata dilempar ke dalam penjara. Dan perlu saudara ketahui, penjara waktu itu tidak sama dengan penjara sekarang. Penjara waktu itu ada di dalam terowongan. Dan itu sebabnya Paulus dan Silas dilempar dengan tangan yang terbelenggu dan kaki dipasung. Dapatkah saudara membayangkan hal itu? Tetapi penderitaan itu tidak menjadi sesuatu hal yang menghambat Paulus dan Silas menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab firman Allah mencatat di ayat yang ke-25 bahwa orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka bernyanyi. Mereka memuji Allah. Dan itu berarti bahwa Paulus dan Silas tidak menyanyikan dengan suara yang lembut, dengan suara yang teduh, dengan suara merintih, tetapi dengan suara yang nyaring menaikkan pujian rasa hormat kepada Allah yang hidup. Dan peristiwa-peristiwa ini kiranya akan menolong setiap pribadi saudara. Diteguhkan, dikuatkan, ada kuasa kebangkitan yang luar biasa, dan alamilah itu dalam pelayanan perayaan Paskah. Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi Tuhan, dan biarlah kita bersama-sama pada saat ini untuk menikmati arti kebenaran ini, bahwa Dia hidup dan Dia sangat mengenali segala keadaan saudara. Ia sangat mengerti perasaan saudara, dan apapun yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini, Dia sangat mengenalinya karena Dia hidup. Untuk itu, baiklah kita bersama-sama bagi saudara yang ada di dalam keperluan saat ini. Biarlah kita akan bersama-sama mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Dengan satu kepastian, Dia akan menjadi jawaban doa saudara. Sebab Dia hidup. Saudara menyembah Allah yang hidup dan Dia sanggup untuk memberikan kelepasan yang sempurna. Kami akan satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang bersama-sama dengan kami saat ini, dan biarlah kami boleh bersama-sama menikmati kuasa kebangkitan itu. Kita akan bersama-sama mau menikmatinya, karena Engkau sendiri yang telah memberitahu kepada kami bahwa ada kuasa yang luar biasa pada saat kami meyakini dan mengundang kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Untuk itu Bapa, Engkau melihat tangan-tangan sidang jemaat yang terangkat. Kiranya Engkau sendiri akan menjadi jawaban doa buat mereka. Mungkin ada di antara mereka yang hidup dalam cengkeraman ketakutan. Mungkin ada di antara mereka yang di dalam kesulitan secara ekonomi. Mungkin ada di antara mereka yang di dalam kondisi yang terjerat oleh hutang piutang. Dalam kekuatan kuasa nama Yesus, Engkau menolong, Engkau menopang, Engkau mendukung mereka. Karena Engkau Allah yang hidup, karuniakan kelepasan yang sempurna. Sebab hari ini kami memperingati hari kebangkitan, hari kuasa, di mana kemerdekaan itu dikaruniakan oleh karena Engkau hidup. Dan di dalam nama Yesus kami mengangkat permohonan doa kami. Haleluya. Amin. Dalam hidupku, anugerah-Mu
Baiklah sidang jemaat, kiranya kita akan mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan. Karena Tuhanlah yang akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan pada hari ini, hari kemenangan, hari pelepasan, hari pembebasan, terimalah kebebasan yang sempurna yang berasal dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Nya. Haleluya. Amin.